Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafli Arsil. Di sini saya akan melanjutkan untuk tugas nomor 2 yaitu buatlah program untuk menentukan tanggal dari hari N ke dalam suatu tahun. Masukkan nomor hari dari 1 sampai 365 dan tahun untuk menentukan apakah tahun tersebut adalah tahun kabisat ataupun bukan. Nah, program ini harus menampilkan tanggal dengan format day dan dan YY yang sesuai, dan jika hari ke N lebih dari 365 atau 366 untuk hari atau tahun kabisat, maka tampilkan kesalahannya. Baiklah, nah di sini saya sudah membuat suatu codingan yaitu untuk menentukan soal yang tadi. Langsung saya jelaskan apa isi codingan yang saya buat. Pertama kita menggunakan include IOStream. Nah setelah itu kita menggunakan tipe data menggunakan integer. Setelah itu kita menggunakan cout atau fungsi cout untuk menentukan program menentukan tanggal dalam satu tahun, atau kita akan menampilkan suatu program menentukan tanggal dalam satu tahun. Setelah itu kita menggunakan fungsi cout untuk memasukkan nomor hari dari 1 sampai 365. Lalu kita inputkan sin sebagai hari atau menginputkan variabel sin. Setelah itu cout masukkan tahun. Kita menggunakan sin yaitu dalam T, atau T itu tahun, H itu hari, dan B ini bulan. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi if atau mengecek suatu kondisi menggunakan T modulus dari 4 sama dengan 0, dan T modulus dari 100, dan yang terakhir T itu modulus dari 400 untuk mengecek suatu tahun apakah tahun tersebut kabisat ataupun bukan. Nah, setelah itu kita akan mengecek suatu kondisi lagi menggunakan pernyataan if untuk hari lebih dari 366 dan hari itu kurang dari 1, maka hasilnya nanti error atau masukkan nomor hari yang benar. Lalu kita akan menggunakan fungsi else atau mengecek kondisi yang kedua. Jika hari H lebih dari 365 dan H kurang dari 1, maka error, bukan tahun kabisat. Masukkan nomor hari yang benar. Karena tahun kabisat itu kalau nggak salah 366 hari. Kalau 365 hari itu bukan tahun kabisat. Nah, setelah itu kita akan mengecek lagi menggunakan fungsi if untuk modulus T tahun itu modulus dari 4 sama dengan yang tadi, dan untuk T itu modulus 100, dan yang terakhir T itu modulus dari 400 sama dengan 0. Nah, kita mengecek suatu kondisi lagi menggunakan pernyataan if. Jika hari tersebut kurang dari sama dengan 31, maka kita akan menginputkan bulan itu sama dengan 1, yaitu Januari. Nah, setelah itu kita akan mengecek pernyataan yang kedua menggunakan else if, atau ada dua kondisi. H lebih dari 31 dan H kurang dari 60, kurang dari sampai dengan 60, maka jika H ini sama dengan 31 atau tidak sama dengan 31, maka B-nya ini, jika ini kurang dari 31, B ini adalah bulan 2 atau Februari. Setelah itu jika kita menggunakan else if lagi karena tadi menggunakan karena di sini ada dua suatu kondisi, maka kita akan menggunakan else if lagi. Di sini jika T modulus dari 4 yaitu 0 dan T modulus dari 100, maka T-nya jika T itu di modulus 400, maka tahun ini adalah suatu tahun kabisat. Menentukan tahun kabisat itu dari Februari. Kalau harinya itu berjumlah 29, maka itu tahun kabisat. Jika itu kurang dari 29, berarti bukan tahun kabisat. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi if untuk H kurang dari sama dengan 31, maka kita menginputkan B sama dengan 1, yaitu bulan Januari. Nah, setelah itu kita akan menggunakan else if atau mengeksekusi dua suatu kondisi atau dua pernyataan, yaitu H lebih dari 31 dan H kurang dari sama dengan 60, maka H tidak sama dengan 31 dan B sama dengan 2, yaitu Februari. Sama halnya itu sampai November menggunakan rumus yang sama, else if, karena dia mempunyai dua suatu pernyataan atau dua kondisi, maka menggunakan rumus yang sama. Nah, berbeda dengan yang terakhir yaitu untuk bulan Desember kita menggunakan else, atau jika H itu kurang dari 335 atau H itu dimulai dari 335 tetapi tidak boleh kurang, yaitu untuk bulan 12.
eh, kita inputkan dengan Desember. Lalu untuk yang terakhir masih menggunakan fungsi else, yaitu jika if H kurang dari sama dengan 31, maka B itu sama dengan 1, yaitu bulan Januari. Jika kita yang kedua menggunakan else if atau mengeksekusi dua perintah, H lebih dari 31 dan H kurang dari sama dengan 59, maka itu ada bulan 2. Dan yang ketiga itu jika H itu lebih dari 59 dan H itu kurang dari sama dengan 90, maka itu bulan 3. Sampailah dengan November, jika H lebih dari 304 dan H kurang dari sama dengan 334, maka bulan tersebut adalah November. Nah, yang terakhir itu untuk bulan 12 kita menggunakan fungsi else, atau karena ini ada satu kondisi kita tidak menggunakan else if. Nah, karena kita yang terakhir ini menggunakan fungsi else. Karena di sini juga ada satu kondisi, atau kita akan mengecek suatu fungsi else jika H ini kurang atau sama dengan 334, dia ini tidak boleh kurang dari sama dengan 334, maka itu bulan 12, misal 335, 336, maka dia bulan 12. Nah, setelah itu yang fungsi terakhir kita menggunakan cout untuk mengimport cout ini untuk menampilkan nilai H atau hari, B itu bulan, T itu tahun. Baiklah, jika kita runkan, tampilannya akan seperti ini. Masukkan nomor hari 1 sampai 365. Tadi kan untuk soalnya yaitu jika hari ke N lebih dari 365 atau 366, tampilkan pesan kesalahan. Misal ini ada tahun kabisat 366, kalau tahun kabisat 367, misalnya tampilkan kesalahan. Lalu kita buat 2000. Maka pesan yang kita lihat adalah error, atau masukkan nomor hari yang benar, karena tidak mungkin 367 pada bulan 0 atau tahun 2000. Nah, misal kita memasukkan tadi tahun kabisat, kalau ini bukan tahun kabisat, misal 366, lalu kalau bukan tahun kabisat itu tahun 2001, maka bukan tahun kabisat, masukkan nomor hari yang benar. Karena tahun kabisat itu, karena bukan tahun kabisat, maka harinya itu cuman, kalau bukan tahun kabisat 365 saja, tapi jika tahun kabisat 366. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk program menentukan tanggal dalam 1 tahun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Atsil. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu pada alur program pada flowchart. Di sini kita akan langsung saja untuk soal nomor 2, yaitu pertama kita start, lalu kita akan menginputkan variabel hari dan tanggal untuk mengecek apakah hari dan tahun, apakah ini mengecek apakah ini pada tahun kabisat ataupun bukan. Lalu nanti kita akan mengeluarkan atau keluarannya untuk hari, bulan, dan tahun. Ini dalam kabisat atau bukan. Baiklah, di sini sudah saya buat codingan. Yang pertama itu kita inputkan variabel H dan T. Lalu untuk T itu modulusnya dari 4 sama dengan 0, dan T modulus dari 100 sama dengan 0. Lalu modulus dari 400 itu sama dengan 0. Nah, karena kita mencari mencari suatu tahun kabisat, maka kita harus membaginya dengan 400. Setelah itu, jika dia bernilai true, dia akan mencari apakah hari itu lebih dari 366 dan hari itu kurang dari 1. Jika dia bernilai false, dia akan mencari hari lebih dari 365 dan hari kurang dari 1. Nah, jika dia lebih dari 366, maka dia menampilkan error. Lalu jika dia menampilkan false, maka dia langsung mengeksekusi program yang ini. Lalu jika H lebih dari 365 atau hari lebih dari 365 dan hari kurang dari 1, jika dia bernilai true, maka dia akan menampilkan error karena tahun
bukan tahun kehabisan, hanya sampai 365. Dan hari itu tidak mungkin bernilai kurang dari 1, maka dia akan menampilkan error. Nah, jika dia menampilkan false atau dia bernilai false, maka dia langsung mengeksekusi program yang bagian ketiga itu untuk modulus dari 4 sama dengan 0 dan T modulus dari 100, lalu T-nya modulus dari 400. Jika dia bernilai true atau benar, maka jika hari tersebut kurang dari sama dengan 31 atau hari tersebut 31, batas tanggalnya sampai tanggal 31, maka dia bernilai bulan 1 atau Januari. Lalu, jika dia bernilai false, harinya kurang dari atau sama dengan 31, maka dia akan mencari H lebih dari 31 dan H kurang dari 60 untuk mencari bulan yang kedua. Lalu yang di sini tadi, jika dia bernilai false, maka hari kurang dari 31, dia akan mencari bulan 1 sama seperti yang tadi. Di sini untuk tahun kabisa dan di sini untuk tahun biasa. Lalu jika dia bernilai false, maka dia akan langsung mengeksekusi program selanjutnya, yaitu untuk mencari bulan kedua. Nah, di sini hari lebih dari 31 dan hari kurang dari 59. Jika dia bernilai true, maka bulan tersebut adalah bulan 2. Langsung kita eksekusi yang bagian sebelah kiri. Hari tidak mungkin kurang dari 31. Dan jika dia bernilai false, maka hari itu lebih dari 59 dan harinya itu kurang dari sama dengan 90 untuk mencari nomor 3. Maka jika program ini atau struktur ini false, maka dia langsung mengeksekusi untuk mencari bulan nomor 3. Bulan 3 yaitu bulan Maret. Nah, jika yang di sini sama seperti tadi, jika dia bernilai true, maka dia langsung mengeksekusi mendapatkan suatu bulan 3. Jika dia salah atau bernilai false, maka dia akan mencari bulan 4 atau April, yaitu hari lebih dari 91 dan hari kurang dari sama dengan 121. Setelah itu, tadi jika dia bernilai false, dia mencari bulan April, yang sebelah kiri ini untuk mencari bulan Maret. Jika dia bernilai true, maka dia mengeksekusi bagian kanan dan kiri ini. Lalu, jika dia bernilai false, maka dia langsung mengeksekusi program selanjutnya, yaitu untuk mencari hari lebih dari 90, yaitu sama dengan hari lebih dari 90 dan hari kurang dari sama dengan 120, itu dia akan mencari bulan April, yaitu hari tidak mungkin kurang dari 90. Dan jika hari lebih dari 121 dan harinya tersebut kurang dari 152, maka dia langsung, jika benar atau true, dia akan mengeksekusi langsung program ini untuk mencari bulan 5. Jika dia salah, dia akan mencari program selanjutnya, yaitu untuk hari lebih dari 152, sama seperti ini. Jika dia salah, dia akan mencari hari lebih dari 120 dan hari kurang dari 151. Dia untuk mencari bulan 5 dan yang ini untuk mencari bulan 6. Selanjutnya, jika dia bernilai false, kalau yang tadi dia bernilai true, maka dia langsung mengeksekusi program yang selanjutnya. Jika dia bernilai false dari H lebih dari 151 dan H kurang dari sama dengan 181, maka dia jika bernilai true langsung mencari hari kurang dari, tidak mungkin kurang dari sama dengan 151 dan ini adalah bulan 6. Jika dia bernilai false, dia langsung mencari bulan 7, yaitu hari lebih dari 181 dan hari kurang dari sama dengan 21. Nah, jika dia hari lebih dari 182 dan hari tersebut kurang dari 213, maka hari tersebut tidak kurang dari sama dengan 182 atau tidak mungkin kurang dari 182, yaitu bulan 7 karena ini dimulai dari 182. Oke, jika dia bernilai false, dia langsung mengeksekusi program selanjutnya. Jika ini bernilai true, langsung dia mengeksekusi menampilkan suatu bulan, yaitu HBT, hari, bulan, dan tahun. Nah, setelah itu, jika dia bernilai false tadi, kita akan mencari H lebih dari 181, maka jika dia bernilai true, kita akan mengeksekusi bagian sebelah kiri. Nah, jika dia bernilai false, dia akan langsung mengeksekusi program selanjutnya.
sama dengan hal yang sebelah kanan kita, kalau hanya lebih dari 213 dan hanya kurang dari sama dengan 244, jika dia bernilai benar, maka dia akan langsung mengeksekusi program yang sebelah kanan ini. Jika dia bernilai salah, dia akan mengeksekusi program selanjutnya. Setelah itu, jika dia bernilai true tadi, dia langsung sampai ke bawah menampilkan hasil dan add. Nah, berhubung ini bernilai false, dia akan mencari nilai selanjutnya, yaitu untuk H lebih dari 212 dan H kurang dari sama dengan 243. Untuk H tidak kurang dari 212 dan ini adalah bulan 8. Kalau yang sebelah kanan ini untuk H lebih dari 244 dan H kurang dari sama dengan 274, maka bulan ini program ini adalah pada bulan 9 jika dia bernilai true. Lalu jika dia bernilai false, dia akan langsung mengeksekusi program yang selanjutnya, yaitu program yang bawah. Nah, di sini dia bernilai false, dia akan mencari H kurang lebih dari 243 dan H kurang dari sama dengan 273. Jika dia bernilai benar atau true, dia akan mengeksekusi program sebelah kiri. Atau dia langsung menampilkan hasilnya, yaitu bulan 9. Jika dia bernilai false, dia akan langsung mengeksekusi program selanjutnya. Sama dengan hal yang sebelah kanan, jika hanya lebih dari 274 atau harinya lebih dari 274 dan hari tersebut kurang dari sama dengan 305, jika dia bernilai benar, dia akan menampilkan hasil yaitu bulan 10. Jika dia salah, dia akan mengeksekusi program selanjutnya. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu jika dia bernilai false tadi, dia akan menampilkan untuk mencari nilai pada bulan 10, yaitu H lebih dari 273 dan H kurang dari 304. Jika dia bernilai true, maka dia akan menampilkan pada bulan 10. Lalu jika dia bernilai false, dia akan mencari program atau mencari perintah selanjutnya atau pernyataan selanjutnya. Nah, jika yang untuk sebelah kanan ini, jika dia harinya lebih dari 305 dan harinya kurang dari sama dengan 235, jika dia benar, dia akan menampilkan untuk bulan 11. Jika dia salah, dia akan mengeksekusi program selanjutnya, yaitu untuk menampilkan H tidak kurang dari sama dengan 335 untuk bulan 12. Nah, untuk sebelah kiri ini, jika dia bernilai false tadi, dia akan mengeksekusi untuk program selanjutnya. Dia akan mencari terlebih dahulu untuk bulan 11 dengan H lebih dari 304 dan H kurang dari sama dengan 334. Jika dia bernilai true pada pernyataan ini, dia akan menampilkan bulan 11. Jika dia bernilai false, dia akan mencari untuk program atau pernyataan untuk bulan 12, yaitu H tidak kurang dari sama dengan 334 dan akan menampilkan yaitu bulan 12. Jika sudah batas ini pasti dinyatakan, dia akan menampilkan langsung saja ke HBT atau hari, bulan, dan tahun. Setelah banyak program yang dilewati ini false dan true, jika dia setiap mengecek nilai false, kalau dia mengecek nilai false, dia akan mencari satu persatu. Lalu jika dia bernilai true, dia akan langsung menampilkan hasil suatu program langsung ke HBT atau hari, bulan, dan tahun. Beda halnya jika dia mencari nilai false, dia akan mengecek satu persatu suatu pernyataan dari atas sampai bawah sampai benar-benar mendapatkan hasilnya. Lalu jika selesai, dia akan menampilkan H, B, dan T. Jika selesai sampai hari, bulan, dan tahun ini, dia terakhir kali kita akhiri dengan N atau selesai. Mungkin hanya itu untuk penjelasan flowchart yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.